Bagaimana cara membentuk hubungan yang kuat dan indah dalam pernikahan? Intinya adalah bentuklah kesakinahan, ketentraman. Jadi berkata-katalah yang selalu baik, berbuatlah yang baik, yang menyenangkan. Tapi bukan baik menurut kita. Orang yang sadar akan rumah tangga, berarti dia sadar bahwa kebaikan itu bukan hanya baik untuknya, tapi baik juga untuk istrinya. Begitu pula istri, jangan hanya baik menurut dia kata-kata itu, tetapi baik menurut suami. Jadi keluarlah istrilah yang disebut dengan saling memahami. Tapi saling memahami bukan berarti bahwa masing-masing pihak mempertahankan sifatnya yang asli, tetapi karena masing-masing itu sudah siap untuk menikah dan pernikahan itu selalu disyarati oleh yang disebut dengan cinta, maka ketika kita mau mengatakan kita mencintai istri atau istri mencintai suami, wujud salah satunya adalah mau untuk menerima, ya toh? Tetapi terkadang keharmonisan itu dan keindahan itu tidak bisa tercapai kalau kita hanya mau memahami atau kita mau dipahami saja. Tetapi kita harus belajar untuk memahami orang. Memahami orang itu gimana sih? Memahami orang itu kita pikir apa dia sukai, walaupun pahit untuk kita, tapi itu kebaikan, ya tidak melanggar syariat, dan memang istri kita membutuhkan itu, maka itulah yang kita kerjakan. Betul. Jadi jangan kita hanya mengatakan bahwa ini kan baik untuk saya. Ya, baik itu harus diselesaikan sampai tahapan yang kedua, yaitu benar. Kalau hanya sekedar baik, tidak benar, ya tidak bisa menciptakan keharmonisan dan keindahan, karena keharmonisan dan keindahan itu adalah bahasa ketiga, ya, yang bisa diraih dengan 3 unsur. Yang pertama baik, yang kedua adalah benar, dan yang terakhir bagus. Jadi 3B itu berlaku di situ. Harus bagus, gitu loh. Kalau hanya baik, benar, contoh seperti saya ngomong sama istri, kau tuh sholat, udah tua, tidak sholat, mati lu, masuk neraka lu. Kalau kita cari baiknya, baiklah mengingatkan istri. Tidak sholat, masuk neraka, benar. Tapi apakah bagus ngomong seperti itu kepada istri? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Jadi baik, benar, jangan stop, karena yang kita mau kejar bahasa ketiga, bahasa langitan. Harmonis itu bahasa langitan, indah itu bahasa langitan. Ya, ada lagi di atasnya namanya maha indah, itu Allah, itu loh. Maha harmonis, itu Allah. Kita hanya bisa sampai kepada harmonis itu sendiri, indah itu sendiri. Tapi kalau sudah maha indah, manusia bisa mensucikan diri, tapi tidak bisa memasuki ke ranahnya maha suci. Itu milik Allah. Makanya kita hanya bilang maha suci Allah. Kalau saya hanya mengejar suci saja, gitu. Nah, karena harmonis dan indah itu adalah bahasa langitan, bahasa tinggi, maka kita harus mencapainya dengan 3 peringkat itu tadi. Melakukan kebaikan yang benar dan juga bagus. Jadi berkata-katalah yang baik, benar dan bagus. Berfikirlah baik, benar dan bagus. Bersikaplah baik, benar dan bagus, ya, saling memahami. Jadi kalau kita mau sampai pada baik, benar dan bagus, kita tidak hanya harus memahami orang dan minta dipahami, tetapi buatlah action, ya. Jadi misalnya gini, inilah sifat saya sebagai suami, ya istri harus paham. Tidak bisa begitu, berarti kita tidak memikirkan keharmonisan. Kalau kita mau memikirkan keharmonisan, ya inilah sifat buruk saya harus rubah karena saya mencintai istri saya. Seperti gitu. Jadi jangan juga kita lihat istri tidak mau berubah, karena perubahan itu kan membutuhkan waktu. Jangan gara-gara kita sudah berubah, istri kita juga ngotot. Saya kan sudah berubah hari ini, kamu juga harus berubah hari ini. Ya, siapa tahu istri itu berubahnya harus membutuhkan waktu seminggu, sebulan, 3 bulan, bahkan ada yang 10 tahun, tidak apa-apa. Menantilah untuk sebuah perasaan cinta. Karena kamu sendiri menikahi orang karena cinta. Jadi cintamu itulah sebagai pelulur daripada semua sakit. Gitu. Itu yang paling prinsip. Bagus, bikin orang jadi jenius.